Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 97. Sang Prabu Hanyokowati menerima Raden Mas Ransang dan si Kedok Hitam di ruangan dalam, sesuai dengan permintaan si Kedok Hitam. Pagi tadi, ketika Sang Prabu hendak memutuskan pembagian hadiah-hadiah bagi mereka yang telah berjasa di medan pertempuran menundukkan Ponorogo, Sang Prabu menyebut nama si Kedok Hitam. Dia sudah lama mendengar nama si Kedok Hitam disebut-sebut, bahkan ketika pasukan yang pertama kali menyerbu Ponorogo terjebak dan hampir saja Sang Prabu terancam bahaya. Si Kedok Hitam yang menolongnya sehingga Sang Prabu tahu akan adanya jebakan lalu keburu menyelamatkan diri. Walaupun si Kedok Hitam tidak ikut berperang secara terbuka, namun jasanya sudah besar sekali dan Sang Prabu ingin bertemu dengannya dan memberi hadiah. Akan tetapi, tak seorang pun di antara para senopati tahu di mana adanya si Kedok Hitam. Akhirnya, Raden Mas Rangsang menyatakan bahwa dia sanggup mencari si Kedok Hitam. Mendengar ucapan putranya ini, Sang Prabu mengutusnya agar cepat mencari dan menemukan si Kedok Hitam dan mengajaknya menghadap ke istana. Ketika Raden Mas Rangsang dan si Kedok Hitam tiba di istana, Raden Mas Rangsang lebih dahulu menghadap ayahandanya dan mengatakan bahwa si Kedok Hitam hanya mau menghadap Sang Prabu kalau diterima di sebelah dalam, tidak diketahui penggawa lain, dan hanya dihadiri oleh keluarga raja. Permintaan aneh ini tentu tidak akan dipenuhi Sang Prabu kalau yang memintanya bukan putranya sendiri, yang menanggung bahwa si Kedok Hitam mempunyai alasan kuat untuk mengajukan permohonan itu. Demikianlah, si Kedok Hitam bersama Raden Mas Rangsang lalu memasuki ruangan sebelah dalam di mana sudah duduk Sang Prabu Hanyokowati bersama semua keluarga istana. Tidak ketinggalan pula puterinya, yaitu Dyah Ayu Ratu Pandan, puteri yang jelita dan berusia 18 tahun itu, hadir pula. Juga Raden Mas Menang, Raden Mas Cakra dan para pangeran lain kecuali Raden Mas Martapura yang kini tidak waras lagi pikirannya dan hanya mengeram diri di dalam kamarnya. Semua anggota keluarga memperhatikan si Kedok Hitam ketika dia memasuki ruangan bersama Raden Mas Rangsang, dan dengan penuh hormat si Kedok Hitam berlutut dan menyembah. Semua orang memandang kagum karena mereka sudah mendengar akan kedigdayaan si Kedok Hitam dan akan jasa-jasanya yang besar. Hei, Kedok Hitam! Kami sudah mendengar banyak tentang sepak terjangmu yang membantu Mataram, karena itu kami sudah menganggap pantas untuk memberi imbalan jasa kepadamu, kata Sang Prabu dengan wajah manis dan sikap ramah. Mohon beribu ampun, Gusti Prabu. Sesungguhnya, hamba hanya melakukan kewajiban hamba menentang yang lalim, dan kalau hamba melihat yang lalim dikalahkan sedangkan yang benar dapat hamba bela dan selamat, hal itu sudah merupakan imbalan yang amat membahagiakan hati hamba. Hamba tidak mengharapkan apa-apa lagi, Gusti. Sang Prabu Hanyokowati mengerutkan alisnya. Engkau adalah seorang satria sejati, Kedok Hitam. Kalau engkau tidak menghendaki apa-apa lagi, kenapa engkau mohon agar kami menerimamu hanya dalam keluarga yang terbatas saja, tidak menghendaki diketahui para penggawa? Apa maksudmu? Ampun beribu ampun, Gusti. Sesungguhnya, hamba menghendaki agar pertemuan dirahasiakan, bukan sekali-kali untuk kepentingan hamba, melainkan demi kepentingan Paduka pula. Apa maksudmu? Jelaskan. Kakang Mas Pangeran Raden Mas Rangsang menghendaki agar hamba memperkenalkan diri dan membuka kedok di hadapan Paduka sekeluarga, oleh karena hal ini menyangkut keluarga Paduka, maka hamba mohon diterima dalam lingkungan keluarga saja. Bicaramu semakin aneh mengandung rahasia, Kedok Hitam. Rahasia apa gerangan yang menyangkut diri kami? Sebelumnya, hamba mempunyai sebuah benda dan mohon Paduka periksa, apakah Paduka mengenal benda yang hamba simpan sejak kecil ini. Si Kedok Hitam lalu mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku bajunya dan setelah menyembah, dia menghaturkan benda itu kepada Sang Prabu. Benda itu ternyata seuntai kalung emas dan begitu menerima benda ini dan mengamatinya, Sri Baginda menjadi terkejut dan termenung. Terbayanglah kenangan masa lalu. Ketika itu, sekitar 20 tahun yang lalu ketika mendiang ayahnya,
Raja Mataram yang pertama yang berjuluk Senopati Ing Alaga Saidin Panatagama atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Senopati, dia sendiri masih seorang pangeran dan ketika pasukan Mataram memperluas wilayahnya ke jurusan timur, dia yang ketika itu disebut Pangeran Raden Mas Jolang, ikut pula memimpin pasukan. Di daerah Ponorogolah terjadinya peristiwa yang kini dikenangnya itu. Dia bertemu dengan Niken Sari, putri seorang pendeta di dusun dan mereka saling jatuh cinta. Pangeran Raden Mas Jolang mempersunting darah itu atas persetujuan ayah si gadis, dan terpaksa dia meninggalkan Niken Sari di rumah sang pendeta karena dia harus melanjutkan perjalanannya memimpin pasukan yang menundukkan daerah-daerah di Jawa Timur. Dia meninggalkan Niken Sari dalam keadaan mengandung dan kalung yang kini berada di tangannya adalah kalung yang ia tinggalkan kepada Niken Sari. Karena kesibukannya sebagai seorang pangeran mahkota, dia putra dari Garwa Padmi atau Permaisuri, dan karena ayahandanya selalu mengadakan gerakan untuk menundukkan daerah-daerah Mataram yang luas, Raden Mas Jolang melupakan Niken Sari yang ditinggalkan di dusun sebelah selatan Ponorogo itu. "Ai, ini kalung yang kami berikan kepada Niken Sari. Bagaimana dapat berada di tanganmu, kedok hitam?" "Ampun, Gusti. Kalung itu hamba terima dari ibu kandung hamba, ketika hamba berusia 10 tahun dan ibu hamba diambang pintu kematiannya." "Siapa ibu kandungmu?" "Ibu kandung hamba." "Iya. Ia bernama Niken Sari, ya Allah. Jadi kau anak Niken Sari yang dikandungnya ketika aku pergi meninggalkannya? Jadi engkau ini putraku sendiri? Adimas, bukalah kedokmu dan perlihatkan wajahmu kepada Kanjeng Rama dan semua keluarga." Raden Mas Rangsang berkata dari belakang si kedok hitam. Kedok hitam menyembah ke arah Sri Baginda, lalu dia membuka kedok kain hitam yang selalu menutupi mukanya. "Kakang Mas Banuaji." Tiba-tiba dia ayu Ratu Pandan menjerit. Kau sudah mengenalnya?" Sang Prabu menoleh ke arah putrinya dengan heran. "Ampunkan hamba, Kanjeng Rama. Sesungguhnya, Adimas Banuaji ini adalah adik seperguruan hamba dalam olah kedikdayaan, hamba berdua murid-murid Ki Pandanaran, menerima ilmu-ilmu yang diajarkan kepada beliau oleh Eyang Sunan Kalijaga. Pernah Adimas Banuaji hamba ajak ke Kapangranan dan bertemu dengan Diajeng Diah Ayu Ratu Pandan dan mereka hamba perkenalkan. Diajeng, ini adalah kakakmu sendiri." "Diajeng, maafkan saya." Banuaji memandang kepada putri jelita itu, dan Diah Ayu Ratu Pandan menangis. Hati siapa tidak akan hancur lebur mendapat kenyataan bahwa satu-satunya pria yang membuatnya tergila-gila dan yang dicintanya setengah mati, yang dirindukannya setengah mati, kini muncul sebagai kakaknya, seayah berlainan ibu. Tentu saja pertemuan itu merupakan pertemuan kekeluargaan yang asyik masyuk, mendatangkan kegembiraan dan keharuan, dan Banuaji dielu-elukan dan sejak saat itu, dia adalah Raden Mas Banuaji, seorang pangeran yang telah diterima dan diakui oleh Sang Prabu dan segenap keluarga istana. Perlahan-lahan, Diah Ayu Ratu Pandan juga dapat menerima kenyataan itu, betapapun pahitnya dan kini mengertilah ia mengapa Banuaji yang pernah dicintanya itu tiba-tiba saja menghilang dan tidak pernah muncul. Kiranya Banuaji sudah tahu bahwa ia adalah adik sendiri, maka dia menjauhkan diri dan menyamar sebagai si kedok hitam. Ketika Ki Sinduening yang menjadi Senopati Mataram mengajak kembali putrinya ke kota raja, Mawarsih mengeleng kepalanya. Darah ini nampak berduka sekali, wajahnya muram dan alisnya berkerut. "Tidak, Bapa, aku tidak ingin kembali ke kota raja. Aku ingin tinggal di lebih lama di sini, karena di tempat sunyi ini aku merasa kedamaian dan ketentraman." Ki Sinduening memaklumi perasaan putrinya. Tentu putrinya itu merasa terpukul sekali akan kenyataan bahwa Banuaji dan kedok hitam adalah satu orang. Tentu ia merasa malu akan sikapnya sendiri, malu kepada Banuaji juga malu kepada si kedok hitam, karena tadinya ia bersikap mendua, yaitu mencinta keduanya sehingga sukar menentukan pilihan. "Baiklah, setelah selesai urusanku di kota raja, aku akan menjemputmu di sini Mawar." Ki Sinduening lalu meninggalkan putrinya dengan hati merasa yakin bahwa Banuaji pasti akan kembali kepada Mawarsih. Akan tetapi dia minta kepada Bayu untuk tinggal pula di situ menemani Mawarsih.